overload di merek Schneider ini terdapat selektor ya. Ini di sini tertulis itu H atau Haman, yang di bawahnya ini A atau otomatis. Jadi kita bisa memilih mode H atau Haman atau otomatis. Baik. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Japayanto. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai pengertian dari TOR atau Thermal Overload Relay, yang mana di sini saya akan bahas dari produk TOR Schneider. Nah, kemudian saya akan bahas mengenai fungsi bagaimana dari overload, dan terakhir saya akan bahas mengenai prinsip kerja dari overload ini. Oke teman-teman, pertama saya akan bahas pengertian dari overload. Overload merupakan komponen atau proteksi pada rangkaian listrik. Jadi, ketika arus berlebih atau beban lebih yang bisa mengakibatkan kerusakan pada rangkaian motor listrik, overload ini akan otomatis memutus arus ke rangkaian motor listrik. Untuk memutus arus ke rangkaiannya, yaitu jika mendeteksi arus masuk yang melewati overload, yaitu melebihi batas settingan. Jadi arus listrik yang masuk di sini bisa disetting batasannya, yaitu sesuai arus nominal motor listrik tersebut. Di sini kita bisa menyimpulkan mengenai fungsi overload, yaitu bisa melindungi dan memproteksi rangkaian listrik dan komponen listrik dari kerusakan yang diakibatkan oleh arus yang berlebih, hampir sama seperti sekring atau MCB yang sering kita pasang di rumah kita, overload ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas dari bagian-bagian dari TOR Thermal Overload Relay yang biasa disebut overload. Pertama, ini ada bagian yang nonjol ini, ada tiga tembaga yang berjajaran di sini, 1, 2, 3, yang nantinya kita pasang ke kontaktor ini ya. Tembaga ini nantinya kita akan terhubung ke kontaktor seperti ini, kita cara pasangnya. Ini yang dari bawah ya, kita masukkan ini seperti ini. Ini akan terpasang seperti ini jadinya. Jadi inputnya dari atas, lalu output dari kontaktor masuk ke input ke overload, lalu di sini nanti kita untuk outputnya ya seperti ini. Baik, selanjutnya yang bagian yang pertama tadi sudah kita bahas. Lalu untuk bagian kedua, ini ada tombol warna biru ya di sini. Ini untuk tombol reset.
tombol reset ini berfungsi untuk mengembalikan overload keadaan normal dengan caranya yaitu menekan satu kali seperti ini. Oke, selanjutnya bagian ketiga. Ini ada tombol merah, ada tulisan stop. Tombol stop ini untuk tombol berfungsi untuk memutus atau mematikan rangkaian arus listrik yang ke kontaktor dengan cara hanya menekan tombol stop ini satu kali. Nanti arus listrik yang masuk akan terputus. Jadi untuk jalur yang ke sini akan mati ya. Oke teman-teman, selanjutnya untuk bagian ketiga itu kita perlu buka dulu di sini ya. Ini untuk bagian ketiga pada overload di merek Schneider ini terdapat selektor ya. Ini di sini tertulis itu H atau Haman, yang di bawahnya ini A atau otomatis. Jadi kita bisa memilih mode H atau Haman atau otomatis. Baik, selanjutnya yaitu untuk bagian yang nomor 4. Ya, di sini ada tulisan test strip. Ada tombol test strip. Tombol ini untuk menguji fungsi dari overload ini, yaitu untuk menguji apakah overload ini masih bekerja bagus atau tidak. Itu caranya, ini kan ada tombol di sini, kita geser ke kiri ya, seperti ini ya. Mungkin teman-teman yang merek yang lain kita cukup menekan, tapi di sini kita geser ke kiri. Itu untuk test strip ini caranya kita menekan tombol yang biru ini. Bila mana ini kan kita geser ke kiri, ini keadaan seolah-olah ini trip ya. Jadi untuk mengembalikan ke normal lagi, kita cukup menekan tombol yang warna biru ini ya sekali. Nah, seperti ini. Ini akan kembali normal. Nah, kemudian ada bagian yang nomor 5, yaitu untuk setting ampere atau arus ya. Di sini kita bisa melihat di sini untuk menyeting atau mengatur besar arus yang bisa diterima oleh overload. Yaitu caranya setting yaitu dengan nominal dari motor listrik tersebut berupa ampere nominalnya dengan memutar searah jarum jam ya, seperti ini. Kita tentukan berapa ampere nominal motor listrik tersebut. Oke, kemudian di sini yang nomor 6 ada kontak bantu ya. Ini kontak bantu nomor 95 dan 96. Ini sebagai NC di nomor 95 dan 96. Lalu di sini kontak bantu NO ya, di sini di nomor 9798. Untuk kontak NC di sini akan tetap terhubung kontak NC-nya yang bisa dihubungkan dengan rangkaian kontrol untuk memutus
rangkaian kontrol tersebut setelah MCB, dari MCB NC95 kemudian NC96 ini akan kita hubungkan ke arah rangkaian kontrol. Ini bisa kita hubungkan langsung ke koil kontaktor. Oke, selanjutnya yaitu untuk NO9798 di sini sering digunakan untuk penanda jika terjadi gangguan atau trip. Bisa dipasang lampu pilot atau buzzer ya untuk NO 9798 ini. Lalu di sini yaitu untuk bagian yang ketujuh di sini itu terdapat output ya, output dari input is di sini, yaitu outputnya di sini T1, T2, T3 yang nanti akan langsung tersambung ke rangkaian atau jalur ke arah motor listrik ini. Jadi kita pasang kabel ini yang menuju ke motor listrik untuk T1, T2, dan T3. Oke teman-teman, untuk cara kerja overload ini yaitu dia menggunakan suhu panas untuk mendeteksi dan memproteksi arus yang berlebih yang masuk melewati overload ini dari 3 tembaga di sini. Arus masuk ke arah overload, di mana overload ini akan mengubah arus yang mengalir menjadi panas. Ketika panas berlebih, dia akan otomatis mendorong bimental. Ini bimentalnya di dalam. Bimental ini yang menggerakkan tuasnya dari kontak utama maupun kontak bantu dari kontak NC dan NO, lalu akan memutus aliran arus listrik yang akan menuju ke arah rangkaian motor listrik. Dia akan menggerakkan tuas-tuas dari kontak utama dan kontak bantu. Jadi itulah prinsip kerja dari tor thermal overload yang sudah kita jelaskan, dari fungsi dan nama dan fungsi bagian-bagian dari overload ini dan cara kerja overload atau tor thermal overload relay. Semoga penjelasan sharing untuk tor ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.